Oke, jadi begini, kami dari perwakilan siswi SMA Negeri 1 Karang Timur dari kelas 11 B4 mau izin mewawancarai Ustazah mengenai materi miras. Baik, insya Allah. Nah, menurut Ustazah sendiri nih, miras itu apa sih? Miras, terkait miras itu yang jelas dalam Al-Quran sudah ada ayat yang menggarisbawahi langsung dari Allah langsung seperti babi. Nah, di situ ada ayat yang langsung menjelaskan bahwa miras itu atau khamr itu dilarang. Sebenarnya kalaupun kita belum tahu apa sih khamr gitu, apa sih miras, oh itu dilarang. Udah, kita jangan banyak nanya, sebenarnya seperti itu konsepnya. Cuman untuk perkembangan zaman sekarang itu miras sudah macam-macam. Nah, bisa termasuk narkoba ya. Iya. Maksudnya ke ranah narkoba. Nah, ini memang sangat merusak akal. Nah, makanya dalam Al-Quran pun diharamkan karena merusak akal dan berakibat fatal baik untuk kesehatan, terus untuk apa namanya, jadi pribadi kita pun terus gitu. Itu seperti itu. Kalau untuk badannya sendiri, Untuk apa namanya, lebih jelasnya sih kalau untuk remaja ya, kadang anak remaja itu suka nyoba gitu. Jadi kalau dilarang itu malah penasaran pengen nyobain. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri nyobain walaupun setetes aja nggak boleh. Nah, itu. Makanya kalau mamanya nanti ada kita nongkrong sama teman-teman, mamanya lagi ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, kongko-kongko, ada yang nih saya gratisin semuanya, udah cobain. Kalau kita udah ngerti deh, mendingan terus lihat. jadi kita usah saling. Nggak boleh. Ustazah, untuk upaya mencegah bagi orang yang sudah terlanjur mengonsumsi miras itu seperti apa? Untuk mencegahnya mungkin kalau kita sendiri sudah tahu, kita tinggalin ya teman-teman yang sudah terkena atau yang mengajak tidak baik. Itu satu. Yang kedua mungkin dari keluarga juga, atau kita belum tahu, kita ya ini salah satunya untuk mencegah, kita nanya. Dan untuk kalau ada teman kita yang tahu, kalau kita bisa ingatin dengan lisan, kita ingatkan dengan lisan. Kalau kita tidak bisa, kita yang menjawab. Dan jangan mencoba. Itu ya, itu upaya mencegah. Ada lagi? Menurut Ustazah, manfaat menjauhi miras itu apa aja sih Ustazah? Manfaat menjauhi miras itu sangat banyak dijelaskan, karena dari awal sudah mengatakan ketika kita menjauhkan, otomatis satu, diri kita pun terjaga ya. Karena kita tidak boleh menzalimi diri sendiri ya kan. Kalau kita sekalinya mencoba satu kan, emang dia bersifat candu itu pengennya terus menerus, akhirnya nanti badan kita sakit, terus nanti akal kita pun jadi hilang ya. Yang tadinya kita smart jadi on gitu. Iya, soalnya kadang orang yang sudah kecanduan itu biasanya diajak ngobrol suka nggak nyambung. Jadi dirinya itu udah hilang gitu. Makanya lebih baik menghindari, lebih baik mencegah. Ustazah, bagaimana sih sikap seorang muslim kalau diajak miras? Mungkin sama seperti tadi. Untuk kalau kita diajak gitu, kita hindarin tongkrongan yang sudah kita tahu dong, mana teman kita yang baik, yang tidak baik. Sebenarnya kadang yang terkena narkoba juga nggak luput dari teman-teman kita yang baik gitu. Justru kadang teman kita yang terlihat diem gitu, tahu-tahu ternyata kena gitu. Mungkin ya karena satu, dia bingung. Nah, kadang bingung, pengen curhat dari temen gitu, mungkin ada problem keluarga juga. Nah, dari situ akhirnya pas kita yang si anak yang introvert ini salah temen, akhirnya kena. Nah, itu yang biasanya kita nggak nyangka gitu. Nah, dari situ kalau kita tahu dia baik loh, kita jangan jauhin gitu, tapi berusaha untuk merangkul kembali gitu. Udah, berobat aja gitu. Kan ada kalau narkoba itu ada pusat rehabilitasinya. Nah,
mungkin kita bisa diajak ke situ, mungkin konsultasi dulu atau konseling dulu sama dokter ya, dokter. Nanti kalau emang dia udah bilang, aduh aku pusing, aku udah kecanduan banget, saya pengen berhenti. Nah itu kayaknya salah satu jalan bagus gitu untuk kita mengajak dia berobat gitu. Soalnya kalau udah dia belum ngomong gitu susah Kak, jadi dia masih mau gitu. Jadi kalaupun kita paksa nanti begitu lagi gitu. Nanti buat Ustazah nih, bagaimana peran keluarga dalam mencegah miras itu ada nggak sih? kalau peran keluarga mungkin dari kecil kayak saya sendiri punya keluarga, punya anak. Nah anak saya juga tumbuh remaja ya, khawatir juga untuk pergaulan seperti itu. Untuk mencegahnya, satu, dikasih pengetahuan ya, apa itu narkoba, apa itu khamar, kenapa dilarang, terus apa yang harus dilakukan jika ada yang mengajak atau yang memaksa. Nah pokoknya kalau ada yang memaksa cerita, ada yang mengajak jauhin, cari 1000 alasan untuk kita tidak mencoba. Yang jelas edukasi dulu dari keluarga. Ketika sudah terlanjur, keluarga jangan menjauhin. Nah, kalaupun menjauhin itu kan keluarga kan kenal sosok si anak nih. Kalau emang anak ini kayaknya harus namanya ada yang orang tuanya itu ketika tahu anaknya kena narkoba diusir. Nah, karena nggak semuanya anak yang kena narkoba itu latar belakangnya jelek. Biasanya kalau yang emang dia anak yang baik, itu biasanya ketika orang tua sudah marah gitu ya pergi aja ngomongnya gitu, itu biasanya dia nanti akan berpikir gimana caranya aku sembuh gitu. Nah dari situ nanti keluarga merangkul gitu, mengobati. Dia nanti akan berpikir aku harus ini bagaimana caranya, mama maafin aku, biasanya begitu kan. Nah nanti akhirnya keluarga itu nanti saatnya keluarga merangkul dan merehabilitasi gitu. Begitu juga dengan teman gitu, teman yang kita kenal baik, ya itu kita rangkul lagi, jangan terlalu menjauhkan. Ada kita tahu lah teman yang mana benar-benar udah nakal sama yang emang sebenarnya dia baik loh. Mungkin Kalau misalnya nih Ustazah, pas kita lagi penasaran, kita minum nih sedikit, itu tetap dosa nggak sih? Mungkin kita penasaran. Penasaran. Sebenarnya kayak mau banyak sedikit atau banyak, ketika Allah sudah melarang, tetap itu tidak boleh, haram. Dan itu Allah dalam hadis ketika ada orang yang mencicipi walaupun setetes, sholatnya tidak diterima 40 hari. Kan sayang kita udah sholat dihapus, pahala sholat kita dihapus gara-gara cuma nyicipin setetes doang. Minum setetes, sebotol sekalian, ya jangan begitu juga. Iya gitu. Penasaran nih gitu, maunya jangan. Kalau nggak sengaja tahu, kalau nggak sengaja nggak tahu. Oh iya. Jadi dulu ada pernah punya teman, dia dijebak nih sama temennya, temen nongkrongnya. Jadi botol lain diisi dengan miras. Nah, tanpa sepengetahuan dia. Nah, karena dia merasa itu botol aku gitu kan, itu minuman aku. Dan dia nggak ngeh kalau itu udah diganti sama temannya. Akhirnya dia minum tuh. Cuman dia udah tahu kok beda baunya, langsung dia muntahin kan. Nah, di situ karena dia udah gitu, akhirnya dia marah sama itu sikap dia gitu. Jadi karena ketidaksengajaan tidak dosa. Jadi sesuatu yang tidak sengaja kita tidak tahu itu dimaafkan semua. Dan ketika kita pernah melakukan itu dan kita mau satu mau mengobati, dua mau bertobat, insya Allah itu Allah maafin. Itu salah satu jalan taubatnya gitu. Nah, Jadi jalan taubatnya ya itu ya, kembali ke orangnya lagi. Satu, jangan mengulangi. Dua, memperbaiki pertemanan. Yang ketiga yaitu jangan diulangi lagi. Ya, itu yang susah biasanya.
kalau kita masih circle-nya sama. Jadi pertemanan itu penting. Ya, gitu. Kalau saya menjual apa gimana Ustazah? Menjual. Tapi dia nggak minum. Menjual, menjual, mendistribusikan, membikin itu sama. Sama dosa semua. Jadi kayak dosa jariah bilangnya. Jadi dalam ilmu fikihnya itu dosa jariah. Jadi kalau mau ada yang nanya, beli miras di mana ya? Terus kita tahu nih tuh. Nah, kita ngasih tahu itu kita ikut. Termasuk andil ikut dosa juga di situ. Makanya kita mendingan pura-pura tidak tahu. Enggak ada yang Gitu. Nggak tahu. Gitu. Baik, mungkin dari kita itu aja Ustazah. Terima kasih banyak udah ngasih tahu kita, udah ngasih tahu penjelasan. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman, dan bisa jadi pahala amal jariah juga buat kita. Amin ya rabbal alamin. Gitu yang diharapkan insyaallah. Yang kedua, ya kan, ikuti omongan orang tua. Ya, artinya apa? Mana ada orang tua menjurumuskan anaknya, ya kan? Kalau pulang sekolah jam berapa pulang? Jangan ngebohongin orang tua. Karena apa? Kalau orang sudah mendekati narkoba, udah pasti bohong sama orang tuanya. Pak, saya mau main, mau kerja kelompok, padahal enggak. Ya kan? Nah, itu cara menghindari. Ya, pertama, ya udah pasti kita kalau yang beragama Muslim sholat yang benar, ya kan? Karena apa? Itu salah, udah pasti melanggar aturan negara, melanggar agama juga, ya kan? Nah, jadi kalau kalian imannya kuat, insya Allah enggak, ya aman. Menghindari pergaulan bebas. Kedua, nurut sama orang tua, ibadah yang kuat. Bener nggak? Nah, itu istilahnya untuk menghindari, ya kan? Terus apa lagi? Lanjutkan Pak. Manfaat menjauhi narkoba Pak. Nah, manfaatnya pertama, masa depannya baik, ya kan? Manfaat menghindari narkoba pertama, masa depan insya Allah baik. Kedua, pasti disayang orang tua dan guru, benar nggak? Nah, tidak mencoreng nama baik orang tua dan sekolahan, benar nggak? Masa depan cerah. Nah, kalau kita kena narkoba, pertama bikin malu orang tua, kedua bikin malu sekolah, benar nggak? Ayo, terus masa depan Allah lah, ya kan? Banyak kan nggak jelas masa depan di sekolah, nggak mungkin benar. Mau daftar kemana, mau habis selesai sekolah ngelanjut kemana, kalau narkoba lah nggak boleh, ya kan? Artinya menghindari itu, jangan sampai coba-coba, karena di dalam narkoba ini satu pasti ketergantungan. Kalau sudah make pengen lagi, iya, karena ketergantungan, bahasa ininya kecanduan, ya. Makanya ada di sekalian jangan sampai, ya, memikirkan di otaknya aja jangan, udah, ya. Kalau pengen jangan sampai orang tua malu, sekolahan malu, alma mater, ya kan? Diri kita rusak nantinya, ya, ya, tuh. Terus apa lagi? Lanjutkan. Apa sanksi hukum bagi pengguna dan pengedar narkoba menurut undang-undang di Indonesia? Di dalam undang-undang narkoba itu namanya undang-undang khusus, undang-undang narkotika, jadi bukan pidana umum, artinya pidana khusus, undang-undangnya khusus. Undang-undangnya beda sendiri. Undang-undangnya beda. Betul. Jadi undang-undangnya bukan pakai undang-undang pidana umum, ya kan? Jadi undang-undangnya sendiri, undang-undang khusus, yaitu undang-undang tentang narkotika, ya. Undang-undang narkotika itu kalau di undang-undang umum pakai bahasanya maksimal, artinya maksimal itu kalau ancaman hukumannya 5 tahun, ya kan? Berarti hakim tidak boleh memvonis di atas 5 tahun. Nah, tetapi kalau undang-undang narkoba, undang-undang narkotika, pakai bahasa undang-undangnya minimal. Jadi minimal 2 tahun, maksimal 7 tahun. Berarti kalau pakai narkoba, ya kan, apalagi pengedar,
Jadi paling rendahnya diponis 2 tahun karena minimal 2 tahun. Tuh, serendah-rendahnya itu, ya kan? Minimal 2 tahun. Seandainya maksimal 7 tahun, berarti antara 2 tahun sampai 7 tahun hakim memponis, ya kan? Kalau pidana umum maksimal 5 tahun, minimalnya kan bisa 1 tahun karena emang dia hanya diajak-ajak atau ya kan bukan pelaku utama, ya kan? Nah, nanti itu keyakinan hakim. Tapi kalau undang-undang narkoba minimal 2 tahun, maksimal seandainya 7 tahun. Berarti Nggak ada yang di bawah 2 tahun ya? nggak ada. Jadi orang yang diponis narkoba paling seringan-ringannya 2 tahun. Untuk pasalnya pasal berapa ya? Nah, untuk pasal lupa ya pasal, kita buka dulu kalau pasal nih ya. Tapi secara umum sepengetahuan Bapak itu ya, kalau pasal nanti cek di undang-undang narkoba ya. Bapak nggak terlalu apal itu. Lebih para pengedar atau yang menggunakan? Lebih para pengedar, karena pengguna itu bisa dikatakan korban. Ya, kalau pengedar berarti mencari keuntungan, namanya menjual. Nah, jadi ancaman hukumannya itu lebih tinggi daripada pengguna. Kalau pengguna itu bisa jadi korban, artinya bisa rehabilitasi, ya kan? Tapi kalau ngedar ya sama penjual, artinya kan mengedarkan, menjual. Itu ancamannya lebih tinggi daripada pemakai. Berarti sama dengan pelaku ya Pak? Benar. Kalau pelaku itu artinya yang melakukan, mengedarkan berarti menjual, ya kan? Saya ngejual sama kamu. Nah, saya lebih tinggi ancaman hukumannya dibandingkan yang pengguna, pemakai. Karena pemakai bisa dia karena apa dibohongin sama temennya, ini ya enggak pakai, padahal dia nggak ngerti. Nah, dia bisa dijadikan korban, bukan sebagai tersangka, karena dia menggunakan itu nggak tahu bahwa dia itu narkotika yang dipakai, ya kan? Artinya bisa rehab, diperbaiki, diobati. Bahasa rehabilitasi itu diobati, biar tidak ketergantungan. Nah, ya, itu ya. Terus apa lagi ya? Bagaimana peran masyarakat dalam membantu kepolisian memberantas narkoba? Peran masyarakat yang kita inginkan, istilahnya Polri, khususnya Polsek Cikarang Timur, kan gitu. Peran masyarakat itu sangat penting. Kenapa? Kalau mengandalkan dari fungsi kepolisian aja, itu ya nggak bisa mengawasi keseluruhan masyarakat. Tapi kalau peran serta masyarakat, artinya kalau ada gejala-gejala yang nggak bagus di lingkungannya, kan gitu, mendengarkan, wah si A nih jangan-jangan cepet menginformasikan ke kepolisian. Kalau di desa ada namanya pembina, Babin Kamtipmas, ya kan, nanti akan mencegah lebih dini, jangan sampai merembet ke semua anak-anak. Nah, jadi peran serta masyarakat itu sangat-sangat penting, sangat-sangat dibutuhkan oleh kami dari pihak kepolisian untuk peran serta membantu mencegah, ya kan, ataupun menindak, kan gitu. Mencegah, artinya mencegah itu, makanya kami dari kepolisian ada fungsi pembinaan. Jadi kita mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolahan, ada kan? Ada. Ya kan, ke masyarakat juga, ke anak-anak remaja, apa intinya itu salah satunya pencegahan, jangan sampai terjerumus ke narkoba. Jadi peran serta masyarakat sangat penting, sangat dibutuhkan. Ya, itu saya ya, apalagi. Baik, selanjutnya Pak, bagaimana cara aparat kepolisian mendeteksi atau mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba? Ya secara umum, kalau secara teknis kan sulit dijelaskan. Ya, kalau secara umum, pertama cara mengungkap, kan ada pelaku-pelaku yang kita tangkap, ya kan? Akhirnya kita bisa wawancari pelaku itu, bisa kita tanya dari mana asalnya. Itu cara pengungkapan, itu secara umum, kan gitu. Kalau secara teknis dalam fungsi reskrim untuk melakukan penangkapan, itu namanya ada teknisnya, ya, artinya semacam kayak undercover teknis. Apa itu undercover? Undercover itu
kita melepas identitas polisi, ya kan, melalui penyelidikan, ya kan. Nah, kita nanya, ya kan, ada namanya eliciting. Eliciting itu apa? Kita nanya ke kamu, misalnya, kamu nggak tahu kalau bapak polisi, ya kan? Nah, Kayak tinggal gitu ya. nah itu ada. Jadi kalau fungsi intel itu fungsi penyelidikan. Jadi kalau fungsi reskrim nanti ada penangkapannya, ada penyidikannya. Penyidikan itu apa? Memberkas pelaku sampai dilimpahkan ke kejaksaan. Karena kita ini disebut apa ya, penegak hukum itu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Satu lagi pengacara. Oh iya. Artinya apa? Jadi kalau dari polisi itu tugasnya apa? Hanya menyidik. Menyidik itu apa? Memberkas, menangkap, dan salah satunya. Nanti kalau berkas sudah lengkap, baru dilimpahkan ke kejaksaan untuk melakukan penuntutan, ya kan? Nanti dibawa ke pengadilan, nanti untuk memvonis apakah dia bersalah atau tidak. Jadi itu proses secara garis besarnya begitu, ya, ya, ya. Apalagi. Baik Pak, selanjutnya apa kendala terbesar yang dihadapi polisi saat dalam memberantas narkoba? Apa hambatannya? Hambatannya, ya, hambatannya pertama salah satunya karena apa? Kalau pelaku narkoba itu sistem, kebanyakan pelaku narkoba itu sistemnya terputus. Apa itu sistem terputus? Pelaku si A ketangkap, nah kamu dari mana? Dari si Ade. Si Adenya tuh dari mana? Nggak tahu, sini putus, nggak kenal si A ini. Nah, jadi artinya, nah, kalau narkoba itu kenapa ada hambatannya? Karena apa? Sistemnya terputus. Sistem terputus itu tidak saling mengenal. Jadi saya melindungi ya Pak. Iya, ya kalau udah pasti melindungi udah pasti. Tapi yang udah pasti dia tidak saling mengenal. Ya, apa ada yang bisa Bapak bantu? Boleh minta waktunya sebentar nggak buat Boleh. wawancara tugas PAI? Mau ya? Kita mau ngajuin 4 pertanyaan, nanti Amang jawab aja. Insya Allah kalau kejawab ya kejawab, kalau ada yang tidak mengerti ya saya ini ayo lanjut. Apa pertanyaan apa? Pertanyaan pertama itu, menurut Amang, upaya apa yang pernah dilakukan masyarakat untuk meredam konflik antar pelajar? Upaya apa ya? Upaya apa sih? Nggak ngerti tuh pertanyaannya. Untuk masyarakat. Ya biar konflik. Ya biar nggak ada konflik gitu setiap pulang sekolah itu ya gimana? Oh, Biar nggak ada masalah. ya solusinya kalau misalkan punya anak-anak dewasa, SMK atau SMA, walaupun SD juga, yaitu sebagai orang tuanya itu harus benar-benar menjaga anak-anak. Misalkan malam nih, paling lama jam 9 itu anak harus pulang, sudah ada di rumah. Itu udah upayanya. Kalau misalkan anak suka tawuran itu dijaga, benar-benar orang tuanya harus menjaga baik-baik. Itu yang satu. Nah, yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan konflik antar pelajar tanpa kekerasan? Gampang, masalah itu mah. Yang kan tadi kan udah di ini. Kalau secara langsung kita mencegah anak-anak tawuran itu mungkin kita nggak bisa. Makanya itu kalau misalkan orang tuanya itu harus benar-benar menjaga masing-masing anaknya gitu. Misalkan anaknya nih ada acara, misalkan alasannya kumpulan-kumpulan gitu di sekolah, acara itu harus benar-benar pantau benar apa enggaknya. Itu juga menimbulkan anak itu hanya sebatas alasan kumpulan di sekolah, acara sekolah itu untuk mengacara-acara itu apa sih ya, misalkan ada tawuran nih, itu anak-anak itu suka kumpulin dulu, musyawarah. Nah, itu yang kedua. Makanya sebagai orang tua, semua orang tuanya itu ya, kalau misalkan ada anak-anak mau pergi dengan alasan acara sekolah atau di luar sekolah, itu harus benar-benar
mantau gitu, dipantau bener apa enggaknya gitu. Iya, insya Allah itu anak gak bakal. Oke, yang ketiga, apa faktor penyebab perkelahian antara pelajar? Faktornya Lah apa? pernah memang itu tanpa alasan sebenarnya, tanpa alasan. Memang pernah tanya anak tawuran, suka anak tawuran itu ya. Kenapa lu suka tawuran? Jawabannya apa? Seru mang. Jawabannya itu dari tanpa alasan. Misalnya ada masalah apa nggak tahu. Jawabannya itu cuma satu, seru mang. Itu doang. Nah, yang tawuran itu. Yang ketiga. Menurut Amang nih ya, sanksi apa yang sebaiknya diberikan kepada pelajar agar yang terlibat perkelahian agar memberikan efek jerak? Kayak hukumannya apa gitu, yang jerak? Ya harusnya itu hukumannya itu jangan mengenal di bawah umur Ya, usia gitu. Misalkan efek jeraknya nih hukuman ya tetap hukuman. Langsung dihukum aja gitu. Jangan misalkan ini anak di bawah umur. Kalau misalkan ngelihat anak di bawah umur terus, mungkin anak terus karena nggak ada hukuman apa-apa. Jadi dia itu merasa nanti juga dibebasin. Nah, kalau misalkan dihukum, benar-benar ada hukum dari kepolisian gitu, dari mana gitu ya, yang jelas itu harus ada hukum mah, undang-undangnya itu harus benar-benar tegas dari pihak kepemerintahan itu. Ya, menurut Mamang gitu. Kalau misalkan pandang umur itu mungkin nggak ada habis-habisnya tawuran terus karena anak udah nggak merasa takut karena nggak ada hukum gitu. Iya. Gitu aja sih pelajaran kita. Terima kasih ya udah ngeluangin waktu sedikitnya buat kita. Siap, sama-sama. Terima kasih, Mas. Iya.